Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9. Nama saya Muhammad Anam Genta Ramadan. NIM 22006015 Saya akan menerangkan tentang generalisasi. Pertama, kita mulai dari pengertiannya. Pengertian generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang dipengaruhi oleh seluruh fenomena sejenis. Nah, generalisasi dalam logika adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis. Di sini ada contoh dari generalisasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa generalisasi adalah pernyataan umum yang menyimpulkan sejumlah premis-premis yang sama kondisinya. Di sini bisa kita lihat aluminium jika dipanaskan akan memuai, besi dipanaskan akan memuai, tembaga dipanaskan akan memuai, dan nikel dipanaskan akan memuai. Oke, kita lanjut. Macam-macam generalisasi. Yang pertama ada generalisasi sempurna. Generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan yang diselidiki. Contohnya di sini ada semua bulan Masehi mempunyai hari tidak lebih dari 31 hari. Lanjut, yang kedua generalisasi sempurna, yaitu adalah generalisasi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Contohnya, setelah kita menyelidiki sebagian bangsa Indonesia bahwa mereka adalah manusia yang suka bergotong royong. Dari segi sifat yang dimilikinya, induksi tidak sempurna dibagi dua macam. Yang pertama itu dari ilmu alam, sains, yang berarti putusan yang tercapai melalui induksi tidak sempurna ini juga berlaku umum, mutlak, jadi tidak ada kecualinya. Yang kedua, jika ilmu mempunyai objek, terjadinya biasa terkena pengaruh dari manusia yang sedikit banyaknya dapat ikut menentukan kejadian-kejadian yang menjadi pandangan umum. Contohnya adalah mahasiswa sosiologi yang suka makan pecel. Malahan banyak yang suka makan pecel, tapi jangan segera ambil putusan umum bahwa mahasiswa sosiologi itu semuanya suka makan pecel. Suka atau tidak suka makan pecel itu sama sekali bukan sifat mutlak dari manusia dimanapun juga. Lanjut. Nah, generalisasi itu ada dua menurut bentuknya. Yang pertama, loncatan induktif. Generalisasi yang bersifat loncatan induktif tetap bertolak dari beberapa fakta, namun fakta yang digunakan belum mencerminkan seluruh fenomena yang ada. Contoh, bila ahli-ahli filologi Eropa berdasarkan pengamatan mereka mengenai bahasa-bahasa Indo-Jerman, kemudian menarik suatu kesimpulan bahwa di dunia terdapat 3.000 bahasa. Yang kedua, tanpa loncatan induktif, merupakan sebuah generalisasi bila fakta-fakta yang diberikan cukup banyak dan meyakinkan. Contohnya, untuk menyelidiki bagaimana sifat-sifat orang Indonesia pada umumnya, diperlukan ratusan fenomena yang untuk menyimpulkannya. Lanjut, ada generalisasi ilmiah. Generalisasi ilmiah tidak berbeda dengan generalisasi biasa, baik dalam bentuk maupun permasalahannya. Generalisasinya ini dikatakan sebagai penyimpulan karena apa yang ditemui dalam observasi sebagai suatu yang benar. Nah, di sini juga dikatakan bahwa generalisasi ini adalah generalisasi yang tidak diobservasi pada masalah yang sejenis, atau apa yang terjadi pada kesempatan akan terjadi pula pada kesempatan lain apabila kondisinya sama. Lanjut, ada tanda-tanda penting dalam generalisasi ilmiah. Yang pertama, datanya dikumpulkan dengan observasi yang cermat. Yang kedua, adanya penggunaan instrumen untuk mengukur serta mendapatkan ketepatan untuk menghindari kekeliruan. Yang ketiga, adanya pengujian. Yang keempat, pernyataan generalisasi ini jelas, sederhana, dan dikatakan tepat. Yang kelima, observasi atas kata-kata eksperimental hasilnya dirumuskan dengan memperhatikan kondisi yang bervariasi. Yang keenam, dipublikasikan untuk
memungkinkan adanya pengujian kembali. Oke, lanjut. Nih, di sini kesimpulannya yaitu generalisasi adalah suatu proses penilaian yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Berdasarkan fenomenanya, generalisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu generalisasi sempurna dan sebagian atau tidak sempurna. Supaya didapatkan sebuah generalisasi yang kuat, maka dibutuhkan beberapa syarat dan supaya generalisasi itu dapat diterima oleh akal, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam melakukan generalisasi atau menyimpulkan secara umum, terkadang kita suka salah. Kesalahan ini bisa terjadi karena sedikitnya fenomena yang menjadi acuan kita dalam menyimpulkan. Dalam generalisasi ada yang namanya generalisasi empirik dan generalisasi penjelasan. Yang empirik adalah generalisasi berdasarkan fenomena semata-mata, sedangkan generalisasi dengan penjelasan adalah sesuatu sesuai dengan namanya generalisasi yang disertai dengan alasan. Generalisasi ilmiah pada dasarnya generalisasi yang tidak berbeda dari generalisasi biasanya, baik dalam bentuk maupun permasalahannya. Perbedaan utama terletak pada metodenya, kualitas data, serta ketepatan dalam perumusannya. Nah, dapat dikatakan sebagai penyimpulan karena apa yang ditemui dalam observasi sebagai sesuatu yang benar, maka akan benar pula sesuatu yang tidak diobservasi. Oke, sekian dari penjelasan saya dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.